everybody, selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman pemula yang masih kesulitan meraih profit atau masih belajar teknikal lainnya. Saran saya sih teman-teman belajar teknikal smart money concept, itu lebih akurat ya menurut saya, atau menurut trader lain. Namun pada video ini saya akan membagikan sedikit tips profit menggunakan indikator. Di sini saya akan menggunakan 3 indikator, yaitu yang pertama ada buy sell signal dari Yescode, yang kedua yaitu stochastic, yang ketiga yaitu EMA 200. Oke, langsung saja ya. Saya akan replay dulu. Kita lihat seberapakah win rate dari indikator ini. Kita akan menggunakan time frame 15 menit. EMA berfungsi sebagai arah tren, stochastic eksekusi, dan sinyal juga eksekusi. Tapi yang paling penting ini, kita harus mencari konfirmasi. Konfirmasi bukan dari indikator, melainkan kita akan mencari konfirmasi change of character secara simple struktur. Langsung aja ya, kita sedang berada di bawah EMA 200 yang berarti sedang downtrend. Kita cari sinyal sell. Muncul sinyal sell, konfirmasinya di M5, press harus break low ini secara simple struktur. Nah, ini. Dan kita balik ke M15. M15 harusnya sudah melakukan atau sedang melakukan persilangan stokastik. Bentar. Oke, break body juga di M15, sudah kita bisa sell short. Tapi saya nggak menjamin 100%. Tidaknya beberapa kali trade teman-teman masih bisa menghasilkan. Misalkan udah loss 2 kali dengan indikator ini, ya udah stop gitu aja. Oke, ini SOP udah ya. Break SNR sebelumnya di M5 ada sinyal, dan di bawah EMA dan stochastic sedang melakukan persilangan, ya udah kita sell. Nah, dalam kondisi seperti ini teman-teman udah bisa BA. Tindakan SL plus, apakah TP atau hit SL plus, jadi kita udah bisa profit. Oke, TP ya. TP belum. Udah TP. Next, kita tunggu sinyal sell lagi. Oh, malah lu langsung. Oh, kecepatan. Oke, di bagian ini sinyal sell muncul. Kita cek M5, harus ada konfirmasi berupa break of struktur. Ini ada offset bar, bisa kita jadikan konfirmasi. Teman-teman bisa lihat. Kita harus tunggu di M5, press harus break body bagian zona tersebut. Oke, press break body dan sudah pullback. Kita balik ke M15, lihat stochastic. Stochastic udah turun nih. Yaudah, kita tunggu press pullback ke zona SND ini untuk entry sell. Short position. Oke. SL ya letakkan di atasnya sedikit, dan TP di SNR berikutnya. Udah lagi. Nah, press nggak pullback sama sekali ya, jadi kita juga nggak bisa tahu press kapan pullback dan kapan enggak. Oke, anggaplah ini miss, nggak jadi entry. Ya masih sama, step berikutnya kita tunggu sinyal sell. Sinyal sell di M15, kita nggak nyari buy, walaupun buy bisa buat kita profit, tapi kita nggak nyari buy karena sedang di bawah M. Tetap kita nyari sell, sinyal sell. Oke, mulai kata. Oke, muncul sinyal sell. Step berikutnya kita cek M5, mencari konfirmasi entry.
M5, press harus break low in sebagai konfirmasi entry. Sip. Kita tunggu, press break, coba 15, kita balik lagi ke 15, oke. Kita balik ke M5, press harus break in sebagai konfirmasi di M5. Oke. Break body enggak ya? Oke, saya anggap break body ya di sini. Kita berikutnya kita lihat stokastik di M15 sudah melakukan persilangan ke bawah. Dalam kondisi ini adalah gimana ya? Kita konfirmasikan dari M5, tapi di M15 hanya sweep. Harusnya sih break body itu lebih bagus. Ya udah, tapi kita coba aja untuk entry sell. SL di atas ini. PP 1/2 dulu. M15 stokastik sudah melakukan persilangan ke bawah. Oke, udah running kan? Jadi kita bisa set BA, memperkecil kerugian jika hit SL ya. Ini kan? Jadi kita sudah untung tadi ya. Nah, muncul lagi nih di M15 ada sinyal. Kita cek M5 lagi. M5 konfirmasinya press harus break ini. Press harus break di bagian ini. Oke. Kita tunggu press membuat konfirmasi sell. Ini kayaknya saat news ya. Sampai candle abnormal. Belum. Oke, masih belum. Apakah press membuat high yang lebih tinggi? Oke, ada sinyal baru nih. Kita cek M15. Di M15 ternyata sudah melakukan persilangan EMA. Otomatis yang kita cari hanyalah buy saat ini. Karena bias arah harga yaitu di M15. Jika di atas EMA 200, kita akan cari buy. Jika di bawah EMA 200, kita akan cari sell. Sinyal sell kita nggak ambil lagi ya. Oke, sinyal sell masih kita nggak ambil. Kita cari sinyal buy. Oke, ini bentar lagi akan muncul sinyal buy. Ini M15 ya. Oke, M15. Oke, ada sinyal untuk kita buy. Cek M5. Cari SNR terdekat untuk konfirmasi buy. Saat ini ya kita harus menunggu press break ini dulu, baru kita bisa melakukan entry buy. Belum. Oh enggak, kita harus nunggu di sini nih. Body high ini. Karena ini low terendah. Jika ini lebih rendah, barulah konfirmasi pindah ke high yang ini. Oke, malah di bawah. Kita lihat lagi M15 masih di atas EMA nggak ya? Oke, M15 sudah di bawah EMA. Berarti kita akan cari entry sell, kita akan cari buy. Walaupun nih ya bisa profit. Tuh, lihat ya. Tapi bias arah harga di M15 sell. Nah, makanya saya sangat menyarankan teman-teman menggunakan smart money concept, karena banyaknya di smart money concept bias arah harganya jelas. Tapi video ini hanya untuk membantu lah. Teman-teman bisa kombinasi dengan SND atau konfirmasi entry di zona-zona POI. Wah, malah longsor deh. Kita akan cari sinyal sell. Sinyal sellnya di mana ya, belum muncul. Bentar. Oke, masih belum ada. Oke, di sini muncul sinyal sell. Ya. Kita turun ke time frame 5 menit untuk cari konfirmasi entry. 5 menit. Oke, di 5 menit press harus break ini. Low ini.
baru kita bisa entry sell. Kita lihat buat high yang lebih tinggi. Coba kita lihat yang 15 berada di zona, masih berada di bawah zona 5200 ya. Udah tetap kita cari sell kecuali terus berada lagi di atas. Oke, 15 bet. Oke, malah di break, masuk lagi. Dalam kondisi ini kita tetap nyari sell ya, karena price sedang berada di bawah EMA 200. Kita cek konfirmasi di M5, price harus break ini, harus break body shadow ini, baru kita bisa entry sell. Masih reject, nggak peduli, kita nggak peduli sinyal buy. Oke, di sini kan break nih, breaknya di bagian ini ya. Kita cek M15 tadi, M15 kita tunggu stokastik melakukan persilangan di bawah. Nah, posisi seperti ini kita nggak ngambil ya, walaupun dia persilangan ke bawah tapi bukan di atas ini. Kita berharap stokastik berada di atas ini untuk melakukan persilangan ke bawah gitu, jadi kita nggak ngambil seperti ini. Nah, ketika seperti ini di M5 sudah terjadi konfirmasi stokastik baru melakukan persilangan, yaudah kita ambil sell di bagian ini. Zona entry pertama di sini ya. Untuk TP di SMR berikutnya taruhlah 1/2 dulu, dan ini untuk recovery di atas. Oke, udah running, hit TP. Next kita lihat di M15 sinyal sell lagi karena di bawah EMA 200. Oke, muncul sinyal. Kita cari konfirmasi di M5. Di M5 price harus break ini. Oke. Kita nggak pedulin deh tren di M5, kita ambil tren di M5. Oke, break atas lagi. Konfirmasi di M5 mana ya? Konfirmasi di sini teman-teman bisa lihat base ini bisa kita jadikan konfirmasi. Price harus break body di M5 bagian ini. Start. Oke, break body. Kita balik ke M15. Nah, lihat, ini melakukan persilangan ke bawah stokastik. Kita bisa entry sell di atas ini, berharap price pullback dan kita profit. Harapan kan seperti itu. Buy limit, kita lihat ya, running dan profit. Ini udah 1/2 udah dapat loh. Setelah, jika teman-teman ingin hold ya, teman-teman bisa set di tuh, ini kan break pullback ke zona SND, itu 1/2 udah dapat. Saya akan coba atau contohkan sekali lagi, jadi teman-teman harus ingat step by stepnya. Di M15 ini kan masih di bawah garis EMA, kita cari di sinyal sell. Walah, profit kali ini. Muncul sinyal buy, kita nggak ambil. Oke, next. Oke, price sedang berada di atas EMA 200, otomatis kita cari sinyal buy. Kita tunggu price pullback. Ayolah pullback. Wah, nggak mau pullback nih. Oke, muncul sinyal. Kita balik ke M5, kita cari konfirmasi entry. Nah, di M5 juga sedang berada di atas EMA 200. Konfirmasinya price harus break ini, harus break body.
harus break body. Kita lihat apakah press break body. Tap 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 tap. Oke, di sini press break body, kita balik ke M15. Kita lihat stokastik apakah melakukan persilangan ke atas. Nah, sama sekali enggak. Padahal dia ingin melakukan persilangan ke bawah malah. Yaudah, kita tunggu deh stokastik melakukan persilangan ke atas di sini. Kalau seperti ini kita nggak ambil, walaupun konfirmasi dan sinyal muncul, kita nggak ambil. Oke. Stokastik melakukan persilangan ke atas. Apakah kita bisa entry? Bisa. Dalam kondisi ini bisa, karena stokastik sudah tidak berada di jemu beli lagi, sudah di bagian sini ya. Untung bisa lihat stokastiknya. Melakukan persilangan ke atas lagi. Yaudah, kita bisa entry buy di zona ini. Untuk yang recovery di bagian ini, jika hit SL yang pertama, kita akan buy long di sini. Ketika candle selesai tercipta, SL letakkan di sini dulu. TP 1/2. Oke, sip. Kita lihat, udah TP. Sesimpel itu. Apakah mau saya contohkan sekali lagi? Oke, saya akan contohkan sekali lagi. Buka M15, kita cari sinyal buy. Sinyal buy karena press sedang berada di atas EMA. Nah, saran saya teman-teman bisa menggunakan smart money concept. Nah, press balik lagi kan. Oke, muncul sinyal buy. Apakah kita ambil? Kita nggak akan ambil, karena ini udah persilangan dengan M. Kecuali dia persilangan lagi ke atas nih, baru kita ambil. Kita enggak, kita akan nyari sinyal sell saat ini. Fungsi TP dan SL yaitu ketika sudah running profit, jika ingin take profit ya take profit, jangan di hold. Karena kita nggak tahu kapan market akan berbalik arah. Masih sinyal sell. Oke, sinyal sell muncul. Ini melakukan persilangan ke atas. Apakah kita ambil? Enggak, kita nggak ambil. Karena melakukan persilangan ke atas dengan ini. Kecuali dia balik lagi ke dalam, gitu. Apakah balik ke dalam? Nah, ini balik ke dalam nih. Kita cari konfirmasi di M5. Di M5 press harus break. Ini sudah terkonfirmasi. Step berikutnya kita ke M15 lagi nih. Lihat stokastik apakah melakukan persilangan ke bawah? Enggak, ini udah berlawanan sama rules entry kita, jadi kita nggak ambil. Kecuali stokastik melakukan persilangan ke bawah, ini kita nggak ambil ya. Lihat tuh. Oke, muncul lagi sinyal dan stokastik melakukan persilangan ke bawah. Kita cek lah M5 nya, apakah ada konfirmasi sell? Ada gitu. Jadi kita nggak telan mentah-mentah ada sinyal kita entry, enggak. Konfirmasi sell, press harus break ini, low ini. Oke, break body. Kita cek M15. Berlawanan lagi. Jadi ini seperti setway ya teman-teman. Kalau berlawanan ini, berlawanan arah lagi. Dia tidak melakukan persilangan ketika konfirmasi tercipta. Jadi kita nggak ngambil. Tuh, muter-muter di situ. Wah, ini sih kayaknya sedang sideways. Oke, kita tunggu lagi sinyal sell karena di bawah EMA 200. Masih sinyal buy. Apa sih itu? One. Oke, muncul sinyal sell. Cek M5, cari konfirmasi. Konfirmasinya di mana? Ini ada pullback. Kita jadikan pullback sebagai konfirmasi. Jadi konfirmasi bisa berupa SNR terdekat atau base terdekat atau pullback seperti ini. Karena ini pullback di M1, ini SNR yang di break. Kita cek apakah press membuat konfirmasi. Nah, tidak kan? Jadi kita nggak rugi nih ketika kejadian seperti ini. Oke, M15 muncul sinyal. M5 konfirmasinya di mana? Press harus break body bagian ini. Next. Masih muter-muter. Ada high yang lebih tinggi, konfirmasi di mana? Press harus break body zona ini.
air belum, air koin udah. Di M5 ini tren kenaikan ya. Di M15 coba kita mau masuk penurunan, jadi kita tunggu nih konfirmasi. Oke, break body, kita masuk ke M15, mantap. Tapi M15 sudah melakukan persilangan nih, dan ingin persilangan juga di sini, tapi belum memasuki zona jenuh jual, jadi kita masih bisa sell ketika press pullback sampai sini. Nah ini entry point, sell. Kita ambil midnya aja di tengahnya karena lebar, jadi kita ambil bagian tengahnya. Untuk TP ya 1:2 dulu lah. Oke, kita lihat. Boom. Oke, step by stepnya saya sudah jelasin ya, teman-teman bisa replay terus video ini. Yang pertama yaitu lihat arah tren di garis EMA, tapi saya lebih rekomendasi ke teman-teman lihat bias arah tren menggunakan Smart Money Concept. Dan yang kedua, cari konfirmasi di M5 berupa change of character secara simple struktur. Dan yang ketiga, perhatikan stochastic M15. Jika kita ingin style stochastic M15 harus melakukan persilangan ke bawah, dan jika ingin buy stochastic M15 harus melakukan persilangan ke atas. Coba kita lihat entry dari tadi nggak ada yang miss kan, kalau sesuai SOP 1, 2, ini udah TP duluan loh, baru hit SL, ini udah TP duluan tuh, karena R1:2 udah bagus untuk scalpingan kan. Ini juga, jadi berapa kali entry ini nggak ada yang miss, teman-teman hanya perlu backtest lagi deh di video ini. Jadi saya hanya entry 1, 2, 3, 4, 5, jadi kelamaan ya, bisa sampai berapa jam nih. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di video ini, jangan video orang lain. Dan satu hal lagi, jika teman-teman ingin rekomendasiin backtest strategi, teman-teman bisa komen juga di video ini. Next video kita akan membuatkan backtest strategi yang teman-teman request. Oke? Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya Virgen Hari pamit undur sendiri.